Pada materi kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang bentuk umum, akar-akar persamaan kuadrat, dan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita mulai. Bentuk umumnya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Karena kalau ini 0, 0 dikali x kuadrat hasilnya adalah 0. Sehingga x kuadrat jadi tidak ada. Yang tinggal adalah bx ditambah c. Bx ditambah c itu sudah menjadi persamaan linier. Nah, jadi kenapa tidak boleh 0? Karena kalau dia nanti 0, hasilnya adalah jadinya persamaan linier. Kemudian A, B, C adalah elemen bilangan rasional, di mana A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Nah, sekarang kita mulai contohnya ya. Tentukan nilai A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan bentuk umumnya, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi kita sesuaikan posisinya ya. Di sini a-nya plus 2, b-nya positif 3, c-nya negatif 1. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Contoh yang kedua, x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk umumnya juga ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini c-nya tidak ada. Nah, itu artinya x kuadrat dikurang 4x ditambah 0. Jadi artinya c-nya 0. Oke, sehingga kita tuliskan a-nya 1, b-nya negatif 4, dan c-nya 0. Kita lanjut contoh yang ketiga. Setengah x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Seperti tadi, kita sesuaikan dengan bentuk umumnya. Di sini x kuadrat itu sebagai ya a-nya, kemudian di sini tidak ada x. Nah, itu artinya koefisien x itu 0. Kenapa? Karena kalau 0 kali x itu hasilnya 0. Jadi ini tidak perlu dituliskan. Cukup seperti ini saja. Nah, sehingga kita tuliskan a-nya setengah, b-nya 0, dan c-nya negatif 5. Mudah bukan untuk menentukan A, B, dan C-nya? Nah, sekarang akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Artinya, ketika kita masukkan nilai x1 ke dalam persamaan ini hasilnya sama dengan 0. Kita tuliskan a x1 kuadrat. Nah, di sini x-nya ini kita gantikan dengan x1 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Atau yang x2-nya kita gantikan ke persamaan ini. Jadi semua x di sini kita gantikan dengan x2. Jadi ax2 kuadrat ditambah bx2 ditambah c sama dengan 0. Oke, kita buatkan contohnya biar lebih paham lagi. Apakah 5 dan negatif 2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0? Kita jawab 5 ya, akar persamaannya ini. Jadi kita gantikan x-nya dengan 5. Berarti menjadi ya 5 kuadrat ditambah 8 dikali 5 ditambah 12 sama dengan 0. 5 kuadrat 25 ya. Kemudian 8 kali 5 40 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini semua hasilnya adalah 77. Dan ternyata 77 itu tidak sama dengan 0. Nah, sesuai dengan pengertian di atas tadi, ketika kita gantikan x-nya dengan x1, hasilnya haruslah sama dengan 0. Nah, ternyata di sini tidak sama dengan 0. Artinya x sama dengan 5 itu bukan akar dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang yang kedua, yaitu x sama dengan negatif 2. Kita mau lihat apakah dia adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. Jadi setiap x di sini kita gantikan menjadi negatif 2. Oke.
Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 8 dikali negatif 2 ditambah 12 sama dengan 0. Negatif 2 itu 4 ditambah negatif 16 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2 adalah akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan soal yang kedua. Jika 4 adalah akar dari 2x kuadrat ditambah ax dikurang 4 sama dengan 0, maka nilai A adalah, nah kita jawab, di sini 4 dikatakan sudah pasti akar dari 2x kuadrat ditambah ax dikurang 4 sama dengan 0. Berarti kita substitusikan dan hasilnya nanti harusnya sama dengan 0. 2 dikali 4 kuadrat ditambah A kali 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4 kuadrat itu 16 kali 2 32 ditambah 4A dikurang 4 sama dengan 0. 32 dikurang 4 itu 28 ya. Jadi kalau berpindah ke seberang itu sama dengan negatif 28. Jadi kita tuliskan 4A sama dengan negatif 28. Artinya A sama dengan negatif 28 dibagi 4. Nah, itu sama dengan 7. Jadi cukup mudah bukan untuk melihat pada akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan yang C, menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Nah, pada dasarnya ketiga ini adalah mencari akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, kamu bisa memilih yang mana saja yang mau kamu gunakan. Tetapi ada kalanya beberapa soal hanya bisa menggunakan rumus ABC atau hanya bisa menggunakan kuadrat sempurna. Namun biasanya kalau sudah bisa menggunakan yang dua ini, berarti itu sudah bisa difaktorkan. Nah, jadi kita praktekkan dalam contoh soal. Yang pertama, tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x dikurang 12 sama dengan 0. Oke, yang pertama itu dengan cara memfaktorkan. X kuadrat ditambah x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, langkah pertama dalam memfaktorkan adalah kita harus menentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya nanti adalah di sini A, di sini C, berarti 1 kali negatif 12 sama dengan 12. Nah, nanti jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Oke. Nah, tadi dikalikan hasilnya negatif 12. Nah, berapakah bilangan itu? Bilangan itu adalah negatif 3 dan 4. Negatif 3 tambah 4, 1 ya. Negatif 3 dikali 4 itu sama dengan negatif 12. Nah, kita tuliskan pemaktorannya. X. Nah, kita masukkan angka yang kita pilih tadi. Iya. Nah, di sini sama dengan 0. Ini bentuk perkalian tanda kurung. Artinya, salah satu ini bisa jadi 0 karena di sini hasilnya 0. Nah, kita buat yang pertama, x dikurang 3 kita katakan sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0. Jadi untuk menemukan nilai x, ini negatif 3 kita pindahkan jadi positif 3 dan di sini 4-nya kita pindahkan jadi negatif 4. Nah, jadi x-nya 3 dan negatif 4. Jadi akar-akarnya negatif 4 dan 3. Oke, cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah x dikurang 12 sama dengan 0. Di sini kita tuliskan x kuadrat tambah x sama dengan 12. Jadi negatif 12-nya kita pindahkan ke seberang ya. Jadi positif 12. X kuadrat ditambah x kita buat menjadi kuadrat sempurna dengan cara menjadi x ditambah setengah. Nah, ini dikuadratkan ya. Setengah ini dari mana? Dari sini. Di sini 1 ya. 1 dibagi 2 itu sama dengan setengah. Oke, nah kalau ini dikuadratkan hasilnya nanti adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1/4. Padahal di atas tidak ada 1/4, jadi kita kurangkan dengan 1/4. Nah, dari situlah datangnya negatif 1/4 ini ya, sama dengan 12. Kemudian kita lanjutkan, x ditambah setengah ini dikuadratkan sama dengan negatif 1/4-nya pindah
menjadi positif. Selanjutnya X ditambah setengah kuadrat sama dengan, ini hasilnya sama dengan 49/4. Nah di sini bentuk kuadrat. Supaya ini tidak kuadrat maka yang seberangnya harus diakarkan. Sehingga kita tuliskan X tambah setengah sama dengan akar dari 49/4 itu yang pertama positif ya, 7/2, atau X ditambah setengah itu sama dengan, ini bisa jadi akhirnya adalah negatif 7/2. Jadi kita buatkan X sama dengan 7/2, ini berpindah jadi negatif setengah sama dengan 6/2 yaitu 3. Dan yang ini X sama dengan negatif 7/2, ini berpindah ke seberang menjadi negatif, jadi sama dengan negatif 8/2 sama dengan negatif 4, sehingga akar-akarnya adalah negatif 4,3. Kita lanjutkan untuk cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadratik. Nah, soalnya tadi adalah X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Di sini kita perlu mengenal siapa A. Ya, A-nya adalah 1, B-nya 1, C-nya negatif 12. Kenapa? Karena kita nanti akan menggunakan rumus ABC, yaitu X12, ini artinya akar-akar yang pertama dan akar yang kedua, sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi ini rumus harus benar-benar sahabat hafal ya, ingat supaya bisa digunakan. Oke, nah kita tinggal substitusikan nilai dari ABC ke persamaan ini, dan hasilnya seperti ini. Tadi B-nya 1, oke, ini kemudian 4, A-nya 1, C-nya negatif 12 per 2 kali A. Nah hasilnya adalah negatif 1 plus minus, ini 1, negatif kali negatif positif, 4 kali 12 48 per 2. Nah itu sama dengan negatif 1 plus minus 1 tambah 48 49 ya per 2. X1 2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 49 7 per 2. Nah di sini ada plus minus, jadi bisa kita pisahkan. Nah X1 sama dengan, kita ambil pertama yang positifnya. Jadi di sini sahabat boleh memilih, boleh yang X1-nya yang negatif dulu diambil, ini boleh juga yang positif dulu. Jadi terserah pada para sahabat ya, yang mana duluan dipilih sebagai X1 ataupun X2-nya. Jadi kita lanjutkan. Negatif 1 ditambah 7 itu sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Ini negatif 1 dikurang 7 itu sama dengan negatif 8 ya, per 2 sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah negatif 4 dan 3. Jadi tadi kita sudah melihat akar-akarnya sama meskipun cara mencarinya berbeda-beda. Jadi sahabat boleh memilih ya yang mana bisa paling gampang bagi para sahabat. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat para sahabat. Dan jangan lupa klik like dan share-nya supaya pembelajaran ini dapat dilihat oleh teman-teman kamu yang lain. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.